Curtain wall dan stack wall. Sudah pasti ini bukan curtain wall yang kita pahami. Tetapi ini adalah bagaimana elemen disusun secara vertikal dan horizontal dan ada penutupnya yang disebut dengan panel. Dan sifatnya seperti wall. Dan kalau stack wall adalah benda yang disusun secara vertikal yang berisi 2 atau 3 lebih jenis tembok. Curtain wall adalah sistem family yang bersifat nested, artinya akan berisi family-family jenis lainnya dalam curtain wall tersebut. Secara bentuk, hampir semua bentuk di working plane tuh bisa dibuat seperti wall, kecuali spline. Dan bentuk-bentuk yang menggunakan fungsi cross section dengan kemiringan tiap sisinya itu yang tidak bisa dibuat. Tapi kalau kemiringan yang sisinya sama, itu bisa dibuat. Garis lengkung akan dibuat bersegmen sesuai dengan pembagian yang terdapat pada settingan. Fungsi edit profile, wall opening, attach to base or top masih dapat digunakan dalam fungsi ini. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat berbagai macam bentuk. Sekarang kita tinggal mengkonvert bentuk yang sudah ada itu dengan menggunakan curtain wall, apakah memungkinkan atau tidak. Hampir sebagian besar bisa, tapi ada beberapa yang memang tidak bisa. Seperti dalam bentuk taper. Terlihat di sini bahwa dalam bentuk taper dia tidak bisa dibuat menjadi curtain wall, tidak bisa dibuat menjadi taper, terutama taper yang menggembung di sisi kanan dan kiri. Tetapi kalau untuk dimiringkan di kedua sisi masih memungkinkan. Secara umum terdiri dari 2 jenis parameter yaitu instance dan type. Untuk yang instance parameter secara umum bagian constraint itu masih sama dengan wall. Demikian juga untuk cross section masih sama tetapi ada perbedaan sedikit untuk vertikal dan horizontal grid. Kenapa? Karena dalam curtain wall ini mengatur jarak mulien secara vertikal dan horizontal. Ini yang tidak dimiliki dalam wall. Parameter yang pertama yang mengatur adalah angle, yaitu mengatur kemiringan mulien. Kedua, justification, yaitu mengatur dari mana mulien tersebut dimulai. Selanjutnya adalah offset, mengatur jarak dari ujung atau acuan. Dan untuk structural, ini dipastikan tidak dicentang karena kita tidak akan menganggap bahwa curtain wall ini adalah sebagai benda struktural. Secara default, dalam curtain wall memiliki berbagai macam jenis, seperti curtain wall, exterior glazing, dan storefront. Tetapi sebenarnya itu hanyalah satu jenis dengan berbagai macam settingan, alias satu jenis family. Dimungkinkan untuk membuat sebuah curtain wall itu dimulai tanpa adanya settingan awal muliennya, alias kosong tanpa ada mulien. Dan penambahan muliennya akan dibuat secara manual dengan fungsi curtain grid. Sebab tidak semua curtain wall itu memiliki pola. Kadangkala kita harus melakukannya secara manual. Di sini contoh curtain wall yang memiliki berbagai macam bentuk. Ini adalah yang polos. Ini semua curtain wall, walaupun bentuknya beda-beda. Settingannya hanya yang berbeda. Ini yang hanya memiliki grid, tapi tidak ada mullion. Dan yang terakhir adalah curtain wall storefront. Ini seperti mullion lengkap, tetapi dia punya sifat yang agak berbeda apabila dia bertumpuk dengan wall, membolongi. Jika kita buat dengan curtain wall biasa, maka hasilnya adalah tidak melubangi. Tapi bila kita membuatnya itu dengan storefront, itu dengan embedded, apabila kita buat, otomatis akan dilubangi. Di sini terlihat ada 3 curtain wall dari sistem family yang sama. Di sini hanya memperlihatkan bahwa 3 curtain wall ini adalah sebenarnya sistem family-nya sama. Yang pertama, kalau kita lihat yang polos, maka di sini vertical mullion-nya itu none semua, bahkan vertical grid-nya dan none. Tapi kalau kita lihat yang C, yang storefront, yang di ujung, itu automatically embed-nya nyala, itu yang paling penting. Dan kalau B, maka untuk vertical grid dan horizontal grid-nya sudah diaktifkan, tetapi mullions-nya tidak.
Type parameter. Di dalam type parameter ini mengatur banyak hal, terutama boolean dan panelnya. Ini disebut dengan nested family. Kita tidak membahas semua parameternya, tapi saya akan menekankan yang biasanya, yang penting, yang sering dipakai. Yang pertama adalah automatically embedded. Ini akan menjadikan wall tersebut menjadi secara otomatis akan mensubstrak wall lainnya. Contohnya adalah seperti ini. Yang kedua adalah curtain panel. Ini menentukan jenis panelnya. Dapat berupa sistem family, dapat berupa curtain panel kembali, atau diisi dengan sistem wall lainnya, seperti wall standard atau stacked wall. Kita bahkan dapat men-setting panel ini dengan sistem family curtain panel. Dan kita bisa membuat type-nya seperti yang kita inginkan. Dalam sistem panel ini, kita bisa mengatur berbagai macam item seperti material, ketebalan panel, offset dari as, dan lain-lain. Pengaturan grid. Ini sangat penting sebab grid akan memperlihatkan kesan apa yang akan dibuat oleh model ini. Pengaturan grid ini bisa secara vertikal maupun horizontal. Layout, yaitu menentukan bagaimana boolean ini didistribusikan. Terdapat beberapa pilihan, yaitu maximum spacing, yaitu berapa maksimum spasi yang dibuat dengan jarak tertentu. Fixed distance, itu untuk jarak yang sudah fix, dan lain-lain. Selanjutnya adalah spacing. Ini adalah jarak yang ditentukan antara satu boolean ke boolean yang lainnya. Adjust for boolean size. Bagaimana boolean tersebut diletakkan yang kaitannya dengan ukuran spacing. Apakah rata kanan atau di as. Contoh untuk penggunaan instance, pertama kita menggunakan angle. Apabila angle-nya kita rubah, maka dia secara instance langsung terlihat bagaimana perubahan ini terjadi. Selanjutnya kita menggunakan offset. Offset artinya dia digeser ke atas atau ke bawah sesuai dengan vertikal atau horizontal kita mengisinya. Perhatikan pada offset, apabila dia digeser, maka keseluruhan gridnya itu tergeser, bisa ke atas, bisa ke bawah. Dan di ujungnya menyisakan space yang sedikit. Ya, ini harus disadari kadang-kadang, sebab ini kadang-kadang sangat mengganggu. Selanjutnya untuk type, di sini terdapat pilihan dari vertikal dan horizontal. Ada maksimum spacing, jadi secara maksimum angkanya 1200. Jadi dilihat dari panjangnya berapa, panjang keseluruhan, dan dilihat maksimumnya 1200 itulah yang dibuat. Lewat dari 1200 nggak boleh, tapi di bawah 1200 memungkinkan. Booleans, mengatur penampang jenis booleannya. Ini juga berupa sistem family, curtain wall booleans, seperti panel, tetapi ini jenisnya yang boolean. Kita bisa men-set berbagai macam jenis dan bentuknya. Contoh adalah rectangular boolean, family type jenis rectangular booleans. Bila kita membuka settingan booleans ini, terdapat beberapa item, misalkan angle, itu adalah bagaimana booleans ini akan di-rotate. Offset, yaitu menentukan jarak dari as, dan position itu adalah bagaimana dia akan posisinya dalam curtain wall, apakah perpendicular to face atau tidak. Thickness, yaitu antara ketebalan. Width on side 2 or width on side 1, itu adalah jarak antara sisi satu dan sisi lainnya dari as. Ini khusus untuk settingan boolean yang bentuknya rectangular. Kalau bentuknya lain, contoh lingkaran atau L-corner, mungkin sistem family-nya berbeda, tetapi secara umum dan prinsip itu hampir sama. Pengaturan material pada boolean ini terletak pada sistem family boolean tersebut dan curtain panel tersebut. Curtain wall ini sangat fleksibel, sebab seluruh boolean dan panel dapat diganti seperti yang kita inginkan. Dan secara bentuk, itu kita bisa mengedit profilnya, melubangi wall, dan masih banyak fungsi yang lainnya. Di sini contoh bagaimana curtain wall ini sangat fleksibel. Bisa diedit secara profile. Di sini kita langsung bisa membolongi
Hampir semua fungsi sebelumnya bisa kita gunakan, bahkan void di wall-nya pun bisa kita buat. Di sini bahkan curtain-nya bisa kita ganti, jangan lupa di-unlock dan kita bisa ganti curtain atau mullion yang seperti kita mau. Pastikan mulionnya sudah kita set terlebih dahulu. Bahkan di panelnya bisa kita ganti dengan bentuk wall yang lainnya. Tidak harus curtain, basic wall, atau stack wall juga memungkinkan. Di sini kita menggunakan void untuk wall, opening atau untuk wall. Itu juga bisa dilakukan. Curtain wall ini tidak hanya sebatas kata-katanya yaitu sebagai wall. Apabila kita dapat memodifikasi wall ini dapat menghasilkan bentuk-bentuk yang unik, tetapi bukan untuk wall. Selama kita dapat mengatur jenis mullion dan panelnya. Stack wall atau wall yang bersusun. Secara umum adalah kemampuan membuat tembok atau wall dengan cara menumpuk wall yang sudah ada dalam settingan sebelumnya, khususnya basic wall. Untuk instance parameter, secara bentuk hampir sama dengan wall standar, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk tapering di salah satu sisi wall-nya. Kalau memberikan di dua sisi masih memungkinkan. Untuk type parameternya di sini terdapat kemampuan kita menumpuk wall family dengan pilihan, yaitu di sini ada height, yaitu ketinggian dari suatu wall tersebut. Ada dua pilihan yaitu fix dan variable. Itu artinya kalau fix tidak bisa dirubah, kalau variabel disesuaikan dengan kondisi yang ada. Setelah itu ada pilihan offset yaitu jarak wall yang digeser dari as.